Pada suatu hari yang cerah dan begitu santuy, terlihat sebuah pesawat yang telah mendarat dengan begitu mulus. Seorang anggota militer bernama Ray juga telah sampai di tujuannya. Dan ia nampak telah membulatkan niatnya untuk berhenti dari dunia militer demi memulai kehidupan barunya bersama sang kekasih. Kelly yang sedang bersantai di sebuah taman yang sekaligus merupakan kekasih dari Ray, kini dikejutkan oleh kemunculan pacarnya itu yang ternyata datang lebih awal dari hari yang telah dijanjikan sebelumnya. Nampaknya Ray memang sengaja merencanakan semua itu, termasuk dengan memberi Kelly kejutan sebuah cincin lamaran. Dan jelas saja wanita itu pun sangat terkesan dan semakin menyayangi pacarnya itu. Kemudian mereka pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata buku yang sempat dibaca Kelly malah tertinggal di tempatnya tadi. Ray pun bergegas untuk mengambilnya. Tapi kemudian hal buruk mulai terjadi pada hidup Ray. Pacarnya yang sedang menunggu di depan mobil malah dihampiri oleh dua pria yang langsung menggodanya. Meski tidak terima, namun Ray nampak masih menahan amarahnya, berharap tidak terjadi hal yang bakal merusak harinya. Sialnya, salah satu pria yang bernama Tim tiba-tiba menghampiri jendela pintu mobil dekat tempat duduk Kelly dan memperlihatkan anunya pada wanita itu. Mendapati aksi tersebut, Ray seolah tak bisa lagi mentolerin pria itu dan langsung menghajarnya bersama dengan satu pria lainnya. Parahnya lagi, pria yang sempat berbuat tak sopan itu malah sekarang tak terima dan mengeluarkan pisaunya untuk menyerang Ray. Ray yang pada dasarnya merupakan anggota militer dan sangat lihai dalam bela diri bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Namun naasnya, pria tadi malah tertusuk oleh pisaunya sendiri dan membuatnya tewas begitu saja. Di depan pengacaranya, Ray sempat menceritakan semua insiden yang sempat dialaminya, termasuk upayanya dalam membela diri dari serangan pria tadi. Namun secara mengejutkan, pengacara hanya memiliki dua pilihan yang bisa diambil oleh Ray. Ray bisa tetap berpendirian untuk tidak mengakui pembunuhan itu dan berdalih hanya untuk membela diri dari serangan pria tersebut. Namun itu justru akan membuat hukuman penjara 5-8 tahun lamanya. Berbeda jika Ray mau mengakui perbuatannya yang telah menikam Tim, maka ia hanya akan mendapat hukuman 2-3 tahun penjara saja. Jelas saja ini menjadi pilihan yang sulit baginya. Namun Ray pada akhirnya rela mengakui pembunuhan tersebut dengan harapan agar ia tidak perlu terlalu lama menghabiskan waktunya di dalam jeruji besi. Di tempat tinggalnya, Harvey yang merupakan ayah dari mendiang Tim terlihat sangat sedih dan tidak terima begitu saja atas meninggalnya putranya tersebut. Ia yang merupakan seorang pria kaya jelas bisa dengan mudah menuruti semua keinginannya, termasuk ketika mendapatkan laporan dari salah satu informannya tentang identitas Ray dan di mana pembunuh anaknya itu akan dipenjara. Kini Harvey terlihat sedang mendatangi Jack yang merupakan kepala penjara tempat di mana Ray akan melalui masa hukumannya. Kedua pria itu nampak sangat akrab, seolah menandakan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Harvey yang memiliki dendam sangat besar terhadap Ray meminta agar Jack mau memberi pelajaran pada pembunuh anaknya itu. Bahkan Harvey telah menyiapkan uang sebagai upah bagi kepala penjara itu untuk bisa membunuh Ray di sana. Kemudian di dalam penjara, Ray bersama narapidana baru lainnya kini sedang disambut oleh Rico yang merupakan sipir di sana. Ia dikisahkan sebagai seorang sipir yang licik dan selalu bertindak semaunya sendiri. Sipir tua itu juga sempat memerintahkan para narapidana baru untuk melepas pakaian dan membuka mulut mereka dan menjulurkan lidahnya masing-masing. Bahkan ketika Ray berusaha membela salah satu napi muda di sana, ia malah mendapat pukulan dari Rico. Yes, sir. Do we understand? Setelah mendapat pakaian penjara, Ray tidak langsung dibawa ke selnya, melainkan napi baru itu malah dibawa ke ruangan Jack. Dari sini Jack mulai mengungkap tentang masa lalu Ray, di mana napi baru itu dulunya merupakan anggota militer yang juga sempat ditugaskan di Irak. Bahkan ia tercatat pernah mendapat penghargaan medali keberanian atas kinerjanya. Di halaman penjara, Ray yang merupakan napi baru mendapat perlakuan yang kurang baik dari salah satu napi berbadan besar.
Napi yang diketahui bernama Wesek juga sempat